welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Penulani di channel aku. Hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya buat melacak paket kita yang menggunakan COD tapi ditolak sama pembeli. Jadi karena banyak banget ya teman-teman yang nyariin paketnya karena ditolak sama COD tapi nggak sampai lagi ke kita. Kayak gimana sih cara buat ngelacak resi dan ngelacak si kurirnya itu. Dan jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, komen yang mau bangun tentunya. Dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, jadi ini ada paket retur dari si konsumen aku yang beli COD, tapi dia menolaknya karena dia nomornya tidak dapat dihubungi. Dan aku langsung blok aja untuk akun si Shopee-nya sendiri karena menurut aku itu dia bukan pembeli yang bijak dan bukan pembeli yang seharusnya gitu, kayak mempermainkan gitu sih menurut aku kalau yang COD terus ditolak. Sampai akhirnya nanti ada beberapa toko yang menonaktifkan fitur COD dan nanti mungkin bakal dihilangkan karena kalau banyak banget yang udah menolak, jadi bakal nonaktifin aja sama akunnya kayak gitu. Dan ini tuh tidak bisa dihubungi. Jadi tuh ada keterangannya di sini dia kenapa di returnya, jadi si yang belinya tuh nggak bisa dihubungi gitu loh nomornya teman-teman. Jadi ngeselin banget kan ya menurut aku. Dan ini tuh jauh banget, dia ngirimnya ke Sulawesi. Jadi sebel banget sih sebenarnya, dan udah aku blok sih, udah aman banget. Dan di sini kayak gimana sih kak, kok yang aku nggak sampai pakai COD-nya padahal udah diretur tapi keterangannya udah diterima. Nah di sini aku mau kasih tahu ke kalian kayak gimana buat melacaknya dan kayak gimana pemberitahuannya di Shopee-nya. Jadi langsung aja ke videonya. Nah, hai semuanya, hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana notifikasinya, cara untuk mengecek produk kalian yang ditolak sama pembeli yang pakai pembayaran COD. Jadi aku saranin nanti kalau ada yang mau order lagi terus kayak dibatalan gitu, mending kita blok aja biar nanti nggak repeat order gitu ya. Nah di sini di toko kita itu tuh ada di atas nih ya, di penjualan saya ini ada perlu dikirim, dibatalkan, pengembalian dan lainnya. Kita klik dulu ya perlu dikirim. Ini baru ngirim paket aku, jadi nggak ada yang harus dikirim karena udah di scan semuanya. Terus ini ada yang proses lagi dikirim, terus yang selesainya juga udah ada. Nah kita langsung dibatalkan. Ini ada beberapa pembatalan yang ke toko aku beli terus dibatalkan. Ini kita lihat dulu ya periksa rinciannya. Yang pertama ini tidak ada pembayaran, jadi tuh dia order tapi nggak bayar, jadi dibatalin otomatis pakai sama Shopee-nya. Dan terus ini ada juga lainnya berubah pikiran, jadi udah beli tapi kayak mengajukan pembatalan gitu tuh. Di sini tuh ada rinciannya. Nah di sini ada yang order butuh deodoran, kita klik aja. Dan ini tuh nggak aktif nomornya sama sekali, terus kayak fake akun atau cuma iseng doang gitu ya. Aku juga nggak ngerti sih sebenarnya. Ini aku nggak sengaja nggak aku sensor karena ya kalian tau lah ini alamatnya dan juga kayak gini. Terus ini dia COD tapi dia pas dihubungi dia tuh udah nggak bisa dihubungi, terus nggak ada orang gitu di rumahnya, kayak nggak niat gitu loh teman-teman. Dia yang pertama udah pernah order juga tapi nggak sampai harus dikirim karena dia berubah pikiran katanya gitu kan ya. Nah akhirnya dia beli lagi terus sampai catatannya mohon dicek kak dan di packing dengan baik, makasih banyak. Tapi taunya dia nggak benar gitu kan ya. Di sini ada status pengirimannya, kita lacak aja. Nah jadi ini tuh dari bawah, paling bawah ini tuh kita kirim tanggal 25 dan sampai ke aku itu tanggal 4 karena ini jauh banget ya teman-teman. Dia tuh alamatnya di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu kan dari Pangandaran tuh jauh banget, jadi lama banget. Nah terus dari pas pertama ini ada ya pas pemberangkatan dari Pangandaran terus ke Banjar, ke Tasik ke Bandung, dari Bandung pakai pesawat ke Kendari, terus sampai di Kendari sampai ke Kolaka, terus pilot sudah melewati jam operasi drop point, jadi kayak disimpan aja gitu kan.
nomornya karena dia nggak bisa ditelepon gitu. Telepon bermasalah tidak dapat dihubungi. Nah, akhirnya pada tanggal 31 ini pick up pilot telepon bermasalah tidak dapat dihubungi, itu beberapa hari itu tuh dia nggak bisa dihubungi gitu loh teman-teman. Jadi tanggal 1-nya tanggal 31-nya itu malam, paket gagal dikirim, telepon bermasalah dan tidak dapat dihubungi. Terus kalau udah ada notif gagal dikirim, telepon bermasalah tidak dapat dihubungi, berarti dibalikin lagi ke kita kalau udah kayak gitu. Terus paketnya akan dikirimkan ke gateway di Kendari, terus langsung paket akan diretur penerima tidak dapat dihubungi. Jadi diretur ke aku tuh tanggal 1 akhirnya, terus dikirimin lagi kan dari Kendari tuh ke Jakarta, terus dari Jakarta tuh ke Bandung, terus sampailah akhirnya ke Pangandaran ke aku. Dan di sini ada kayak pengirimannya tuh kayak kita lagi order gitu, order ke paket. Jadi kayak paket akan dikirimkan ke alamat penerima, jadi tuh balik lagi ke alamat kita. Pasti paketnya tuh kayak dikiriminnya tuh ke alamat kita, dan pakainya tuh pakai si kurir yang nganterin biasa ke alamat kita juga. Nah, kita langsung aja cari tahu kayak gimana buat ngehubunginya ya. Di sini ada nomor resinya, kita langsung salin aja sih nomor resinya, nomor resi JNT-nya. Tuh kan, kalian kan nggak tahu kan di sini nggak ada notifikasinya diantar sama siapa-siapanya. Tuh Pangandaran, paket akan dikirimkan ke alamat penerima. Paket return to seller, jadi udah diterima sama aku dan udah diterima sama aku. Terus udah aku terima gitu paketnya. Nah, terus kita langsung aja ceknya. Kayak gimana sih Kak cara ngeceknya? Kalau paketnya belum diterima sama aku tapi udah tulisannya udah diterima sama aku gitu, tapi belum sampai. Nah, kita cek aja nomor kurirnya kayak gimana. Nah, ini dia, kita langsung aja buka aplikasi JNT ya. Nah, kita buka langsung aplikasi JNT. Jadi buat kalian yang belum punya aplikasi JNT, kalian bisa download dulu aja di Play Store atau App Store, JNT Express. Nah, kayak gini. Terus di paling atas itu ada lacak resi. Kita aja paste resinya di sini. Nah, kita langsung tempel terus cari. Nah, jadi di sini tuh pada tanggal 4 jam 15.22 itu tuh sedang dikirim oleh Arif Firmansyah. Jadi tuh di sini udah ada rinciannya juga sama kayak di si Shopee. Itu kayak drop pointnya dijemput, terusnya tuh kayak sampai mananya. Dan akhirnya kita langsung klik aja nih drop point Kota Pangandaran. Nah, ini tuh nomor telepon yang si kurirnya tuh kalau kita klik itu tuh langsung ada nomor teleponnya loh teman-teman. Jadi kalau kita klik si drop point Kota Pangandaran sedang dikirimkan oleh Arif Firmansyah, nah terus diklik aja di sini. Tuh, nanti muncul nomor telepon si kurirnya teman-teman. Jadi kalau di aplikasi JNT itu tuh bisa langsung kita tahu kurirnya siapa, nomor telepon kurirnya juga apa. Karena di JNT itu kurirnya semuanya diwajibkan untuk pakai nomor teleponnya tuh yang aktif gitu teman-teman. Dan ini terus status rinciannya dan di petanya itu tuh udah sampai Pangandaran gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu, kalian bisa langsung aja lewat aplikasi JNT Express-nya untuk melacak nomor kurir dan juga melacak paket kalian udah sampai mana. Oke, semoga ngebantu kalian yang lagi bingung karena banyak banget yang COD ditolak terus barangnya nggak ada. Semoga bisa ngebantu ya teman-teman. Semangat! Nah, jadi itu dia kayak gimana kita melacak resi dan melacak nomor HP si kurirnya serta melacak di mana keberadaan paket kita. Jadi kalian bisa tanyain aja, kalau si kurirnya bilang nggak ada paket, kalian bisa lapor aja ke JNT-nya atau ke situs JNT-nya, atau kalian bisa email dan kalian bisa ke Instagramnya juga.
karena banyak banget di sini kurir-kurir yang kayak udah dibalikin tapi padahal paketnya ada, padahal tapi nggak dikasihin sama merekanya kayak gitu. Dan di situ banyak banget sih. Jadi menurut aku kalian laporin aja kalau ada kurir yang seperti itu, karena dari resinya juga udah kelihatan siapa nama kurirnya yang ngambil atau ngirimin paket kita yang diretur. Jadi biasanya tuh kadang kalau nggak dianterin sama kurirnya, kita bisa langsung ambil aja di drop point terdekat tempat kita kirim paketnya. Oke, jadi mungkin segitu dulu video tentang kayak gimana caranya buat melacak paket kita yang COD tapi ditolak pembeli. Semoga bisa ngebantu kalian, dan semoga yang COD-nya ditolak ketemu ya paketnya. Thank you banget buat kalian yang udah mampir di channel aku, dan buat kalian yang belum subscribe, udah mampir tapi belum subscribe dulu di bawah, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Subscribe ya, karena kalau kalian subscribe jadi aku lebih semangat lagi buat bikin kontennya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.